Banyak dari kita yang merasa cemas saat berurusan dengan yang namanya pinjaman online atau pinjol, terutama ketika nama kita itu tersebar di internet ya, atau dikaitkan dengan status gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjol. Nah, seringkali kita takut juga reputasi kita mungkin buruk ya, citra kita buruk, jelek, apalagi saat sedang melamar pekerjaan ya, karena HRD di zaman sekarang ini sangat mungkin melakukan pengecekan latar belakang kita melalui mesin pencari Google. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan panduan praktis tentang bagaimana cara membersihkan jejak digital kita dan tips menghadapi teror pinjol gitu ya teman-teman. Baik, langsung aja, nggak usah berbasa-basi. Jika teman-teman ya menemukan website atau konten yang mencemarkan nama baik teman-teman, misalkan memuat data pribadi yang tidak sah misalkan, teman-teman nggak perlu panik. Teman-teman bisa menggunakan fitur remove personal information dari Google. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Cari aja nama teman-teman di Google ya untuk melihat apa saja yang muncul. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua, jika ada konten yang tidak diinginkan ya, salin URL websitenya tadi. Kemudian teman-teman buka layanan remove outdated content atau remove personal information di pusat bantuan Google ya. Nanti ada di sana. Nanti yang keempat, teman-teman tinggal pilih alasan penghapusannya. Jadi masukkan URL yang tadi merugikan kalian tadi, URL-nya. Kemudian teman-teman lengkapi data diri teman-teman ya. Setelah teman-teman mengirim laporan, nanti Google akan meninjau apakah konten tersebut memang melanggar kebijakan mereka atau tidak. Nah, jika terbukti melanggar, nanti Google akan menghapus dari hasil pencarian atau dari search engine mereka, itu akan dihapus ya konten-konten tadi yang merugikan kita tadi, itu ya. Nah, kemudian selain soal jejak digital ya, di sini kita juga akan menyoroti realita pinjol ilegal. Jadi banyak korban juga yang terjebak dalam skema di mana uang yang cair ini lebih besar dari yang diajukan, atau bahkan yang terjadi tanpa persetujuan malah. Nah, pesan yang disampaikan ini cukup tegas ya. Jadi kita menyampaikan pesan ini cukup tegas. Jangan paksakan membayar jika teman-teman tidak sanggup atau merasa dirugikan oleh cara-cara ilegal mereka. Nah, teror yang biasanya terjadi yaitu seperti ancaman penyebaran data. Kemudian umumnya hanya berlangsung intensif selama 1 bulan biasanya. Jadi kuncinya adalah menjaga kesehatan mental dan tidak meladeni ancaman berlebih. Karena itu trik daripada pinjol ilegal memang. Kita ngajukan sekian malah dilebihin gitu ya. Dan pencairannya tanpa persetujuan kita. Nah, itulah ciri-ciri pinjol ilegal gitu ya. Nah, kemudian membersihkan nama di internet ya. Ini pesan dari kita juga. Itu memang membutuhkan waktu dan ketekunan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman perlu melakukan satu persatu untuk setiap website yang mencatut nama kalian. Jadi jangan malas untuk terus memantau dan memperbarui informasi. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa teman-teman kontrol, seperti merapikan jejak digital agar masa depan dan karir teman-teman juga tetap terjaga. Jadi tetap tenang, tetap kuat mental, dan jangan ragu untuk bertindak secara bijak ya, sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita yang merasa cemas saat berurusan dengan yang namanya pinjaman online atau pinjol, terutama ketika nama kita itu tersebar di internet ya, atau dikaitkan dengan status gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjol. Nah, seringkali kita takut juga reputasi kita mungkin buruk ya, citra kita buruk, jelek, apalagi saat sedang melamar pekerjaan ya, karena HRD di zaman sekarang ini sangat mungkin melakukan pengecekan latar belakang kita
melalui mesin pencari Google. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan panduan praktis tentang bagaimana cara membersihkan jejak digital kita dan tips menghadapi teror pinjol, gitu ya teman-teman. Baik, langsung aja, nggak usah berbasa-basi. Jika teman-teman ya menemukan website atau konten yang mencemarkan nama baik teman-teman, misalkan memuat data pribadi yang tidak sah misalkan, teman-teman nggak perlu panik. Teman-teman bisa menggunakan fitur remove personal information dari Google. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Cari aja nama teman-teman di Google ya untuk melihat apa saja yang muncul. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua, jika ada konten yang tidak diinginkan, ya salin URL websitenya tadi. Kemudian teman-teman buka layanan remove outdated content atau remove personal information di pusat bantuan Google. Ya, nanti ada di sana. Nanti yang keempat, teman-teman tinggal pilih alasan penghapusannya. Jadi masukkan URL yang tadi merugikan kalian tadi, URL-nya. Kemudian teman-teman lengkapi data diri teman-teman. Ya, setelah teman-teman mengirim laporan, nanti Google akan meninjau apakah konten tersebut memang melanggar kebijakan mereka atau tidak. Nah, jika terbukti melanggar, nanti Google akan menghapus dari hasil pencarian atau dari search engine mereka, itu akan dihapus. Ya, konten-konten tadi yang merugikan kita tadi, gitu ya. Nah, kemudian selain soal jejak digital, ya, di sini kita juga akan menyoroti realita pinjol ilegal. Jadi banyak korban juga yang terjebak dalam skema di mana uang yang cair ini lebih besar dari yang diajukan, atau bahkan yang terjadi tanpa persetujuan malah. Nah, pesan yang disampaikan ini cukup tegas ya. Jadi kita menyampaikan pesan ini cukup tegas. Jangan paksakan membayar jika teman-teman tidak sanggup atau merasa dirugikan oleh cara-cara ilegal mereka. Nah, teror yang biasanya terjadi yaitu seperti ancaman penyebaran data. Kemudian umumnya hanya berlangsung intensif selama 1 bulan biasanya. Jadi kuncinya adalah menjaga kesehatan mental dan tidak meladeni ancaman berlebih. Karena itu trik daripada pinjol ilegal memang. Kita ngajukan sekian malah dilebihin, gitu ya. Dan pencairannya tanpa persetujuan kita. Nah, itulah ciri-ciri pinjol ilegal, gitu ya. Nah, kemudian membersihkan nama di internet ya. Ini pesan dari kita juga. Itu memang membutuhkan waktu dan ketekunan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman perlu melakukan satu persatu untuk setiap website yang mencatut nama kalian. Jadi jangan malas untuk terus memantau dan memperbarui informasi. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa teman-teman kontrol, seperti merapikan jejak digital agar masa depan dan karir teman-teman juga tetap terjaga. Jadi tetap tenang, tetap kuat mental, dan jangan ragu untuk bertindak secara bijak ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.